Bab 1651. Pada saat ini, dua tetua tertinggi dari keluarga Zhao juga terlempar terbalik oleh klon darah, menyemburkan darah pada saat yang bersamaan. Fiu, avatar penghisap darah menggunakan metode penghisap darah, yang menghasilkan kekuatan hisap yang sangat besar, dan secara paksa menyedot esensi darah asli dari 9 Master Alam Dao Yuan yang baru saja diledakkan oleh Ye Yunfei, dan menelannya dalam sekali teguk. Boom! Kekuatan avatar vampir telah meningkat lagi, dan mengayunkan pedang berdarah untuk membunuh dua tetua tertinggi keluarga Zhao. Sesaat kemudian, salah satu tetua tertinggi dipotong menjadi dua oleh klon darah, dan pisau darah meletus dengan hisap yang mengerikan, menyerap semua darah di tubuh tetua tertinggi sekaligus. Penatua tertinggi lainnya sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bertarung lagi, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Avatar vampir berubah menjadi seberkas darah dan mengejarnya. Bunuh! Sekelompok anggota berpangkat tinggi dari pasukan Tianxuan memimpin pasukan Tianxuan untuk menyerang pasukan keluarga Zhao. Bunuh! Orang-orang dari pasukan lain di sekitarnya juga bergegas menuju orang-orang Zhao seperti gelombang pasang. Keluarga Zhao kita akan hancur. Menghadapi kerumunan yang bergegas, semua anggota keluarga Zhao menunjukkan ekspresi putus asa. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei berjalan menuju Patriark Zhao. Tuan Su, tolong lepaskan saya. Saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Saya bisa memberi Anda semua harta benda dari seluruh keluarga Zhao. Kepala keluarga Zhao akhirnya ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Ye Yunfei. Aku takut aku akan mati dengan satu gerakan. Pria besar yang pernah menghentakkan kakinya dan mengguncang seluruh Eastern Wastelen ini akhirnya takut. Pada saat hidup dan mati, dia tidak berbeda dengan kebanyakan prajurit di dunia, dia rakus akan hidup dan takut mati. Jika aku membunuhmu, semua harta keluarga Zhao juga akan menjadi milikku. Ye Yunfei berkata dengan acuh tak acuh. Saat berbicara, Ye Yunfei sudah mendekati Patriark Zhao, mengulurkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan perlahan meninju ke depan. Booming! Di bawah traksi tinju, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan energi serta hukum antara langit dan bumi masuk. Patriark Zhao hanya merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah gunung yang tak terlihat turun dari langit, dan beban yang menakutkan menekan tubuhnya, membuat tubuhnya berderit dan kewalahan. Tuan Su, tolong selamatkan saya. Tapi Anda bersedia mengampuni saya bisa setia kepada Anda dan menjadi budak Anda. Petik 2. Patriark Zhao melihat tinju Ye Yunfei perlahan datang ke arahnya, dan tinju yang menakutkan menyelimutinya. Ketakutan jiwa terbang ke langit, dan psikologi tidak tahan, dan mulai runtuh. Tentu saja, dia tidak meneriakkan kata-kata ini, tetapi mengirimkan suara itu ke Ye Yunfei. Menjadi budak untukku. Ye Yunfei terkejut ketika dia mendengar kata-kata Patriark Zhao. Saya tidak tahu apakah dengan kekuatan-kekuatan jiwa saya saat ini, saya dapat menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan penguasa alam Dao Yuan. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Setelah menembus kesempurnaan istana takdir, kekuatan jiwa Ye Yunfei juga meningkat, dan kekuatan teknik rahasia garis jiwa boneka secara alami meningkat. Jika kamu benar-benar tidak ingin mati, menyerahlah untuk melawan. Aku akan menyegel kultivasimu sekarang. Petik 2. Sebelum tinju Ye Yunfei mengenai dada Patriark Zhao, dia sudah menggaruk pakaiannya, kata pemiliknya. Kekuatan tinju yang perkasa benar-benar membuat Patriark Zhao kewalahan, menyebabkan perasaan kematian yang kuat di dalam hatinya. Baik, Patriark Zhao sangat gembira ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan hampir roboh di tanah. Juga, beritahu anggota keluarga Zhao Anda untuk berhenti melawan, jika tidak, Anda akan mati. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada kepala keluarga Zhao. Baik, Patriark Zhao tahu bahwa hidupnya berada di bawah belas kasihan Ye Yunfei, jadi dia melakukan segalanya. Kepala keluarga Zhao segera memerintahkan orang-orang dari keluarga Zhao untuk menyerah. Ye Yunfei juga memberi perintah agar semua orang berhenti mengepung dan membunuh orang-orang dari keluarga Zhao. Mendengar perintah Ye Yunfei, semua orang berhenti dalam sekejap. Pada saat ini, sepertiga dari keluarga Zhao telah terbunuh, dan 2/3 sisanya saling berdekatan, gemetaran. Tangkap mereka semua dan masukkan mereka ke penjara terlebih dahulu, kata Ye Yunfei. Ya, segera. Beberapa anggota berpangkat tinggi dari pasukan Tianxuan memimpin orang-orang untuk menangkap semua pasukan keluarga Zhao, membawa mereka semua kembali ke markas keluarga Zhao, dan kemudian memenjarakan mereka.
Ye Yunfei secara pribadi menyegel Patriark Zhao dan mengirimnya ke Menara Hantu. Ye Yunfei memikirkannya, dan mengirim orang untuk mengirim surat kepada leluhur Yaozu, Lu Yugang, dan lainnya. Pada saat ini, Yaozu, perusahaan perdagangan Sifang dan Kuil Daleyin dan lainnya pergi untuk menangani 4 kekuatan utama termasuk sekte pengendali binatang. Tujuan utama Ye Yunfei mengirim orang untuk mengirimkan surat itu adalah agar leluhur Yaozu dan yang lainnya tidak perlu membunuh mereka semua, dan membiarkan orang-orang dari sekte kendali binatang buas dan kekuatan besar lainnya menyerah. Karena selanjutnya, Ye Yunfei berencana untuk menguji apakah dia dapat menaklukkan Master Dao Yuan Realm. Jika semua penguasa alam Dao Yuan dari kekuatan besar ini dapat ditundukkan dan menjadi budak, maka kekuatan besar ini juga akan menjadi kekuatan Ye Yunfei. Semuanya, masalah hari ini sudah selesai, semua orang bisa kembali. Keluarga Zhao telah dihukum, dan mulai sekarang, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Dong Huang lagi. Petik 2. Ye Yunfei memandangi orang-orang Dong Huang, besar dan kecil, dan berkata dengan lantang. Karena Tuan Su menyuruh kita kembali, ayo kembali. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, banyak orang langsung setuju. Meskipun beberapa kekuatan sangat membenci keluarga Zhao dan berharap untuk membunuh semua anggota keluarga Zhao, tetapi melihat Ye Yunfei membuka mulutnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Tuan Su, Anda adalah penyelamat kami di tanah air timur. Mulai sekarang, jika Tuan Su memiliki perintah, selama Anda memberikan perintah, faksi Yuexuan kami akan berusaha keras untuk mematuhi perintah Tuan Su. Tiba-tiba, pasukan kelas 1, kepala rombongan berdiri, memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat, dan berkata dengan keras. Melihat ini, kepala banyak kekuatan lain sadar. Pria muda yang berdiri di depannya sekarang adalah sosok terpenting di hutan belantara timur. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berteman. Tuan Su, geng 7 bintang kami bersedia mengikuti. Perintah Anda mulai sekarang. Kesetiaan mereka kepada Ye Yunfei. Semuanya, saya menghargai kebaikan semua orang. Saya biasanya tidak memerintahkan semua orang untuk melakukan apapun. Dong Huang kami baru saja mengalami bencana. Selanjutnya, saatnya istirahat dan memulihkan diri. Semua orang kembali dan berkembang dengan baik. Akhirnya, Ye Yunfei melambaikan tangannya menghentikan semua orang, dan berkata dengan keras. Tuan Su menyuruh kami untuk kembali dan berkembang dengan baik. Kami hanya mematuhi perintah. Jangan membuat masalah di sini. Tetapi ketika Tuan Su perlu memanggil kami di masa depan, semua orang ingat untuk mematuhi perintah. Teriak seseorang, oke. Orang-orang dari semua kekuatan menanggapi dengan keras, dan gelombang suara yang kuat berkumpul bersama dan langsung menuju ke langit, mengguncang dunia dengan keras. Bab 1652. Kemudian, para pemimpin tingkat tinggi dari berbagai pasukan, besar dan kecil, membawa pasukan mereka dan mulai pergi. Saya melihat pesawat ruang angkasa yang padat menuju ke arah yang berbeda, surut seperti air pasang, dan segera, mereka semua menghilang di ujung langit yang jauh. Hanya pasukan Tianxuan yang tersisa. Ye Yunfei memimpin pasukan Tianxuan ke markas keluarga Zhao, dan memerintahkan semua orang untuk beristirahat dengan baik. Tidak lama kemudian, klon darah kembali, membawa kembali sesepuh keluarga Zhao yang sekarat. Tetua dari keluarga Zhao Taishan telah dipukuli sampai nafas terakhir. Ye Yunfei menyegelnya dan mengirimnya ke Menara Hantu. Seorang Master Hunyuan Realm, meskipun dia telah dinonaktifkan, mungkin berguna di masa depan. Tidak lama kemudian, berita mengejutkan mulai menyebar dengan cepat di hutan belantara timur. Pertama, Ye Yunfei memimpin pasukan Tianxuan untuk menghentikan kuda-kuda keluarga Zhao yang akan melarikan diri, dan kemudian meninju 9 kali berturut-turut, meledakkan 9 tuan dari alam asal keluarga Zhao. Semua orang kagum, dan karena semakin banyak orang menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, adegan Ye Yunfei meninju 9 penguasa alam Dao Yuan keluarga Zhao menjadi semakin populer. Dalam versi final, Ye Yunfei meninju 9 Master Dao Yuan dari keluarga Zhao pada saat yang sama, dan semua kuda keluarga Zhao ditekan oleh angin tinju dan berlutut di tanah pada saat yang sama, menyerah secara kolektif, dengan hanya satu pukulan, seluruh keluarga Zhao ditekan. Tiba-tiba, di kehancuran timur, semua orang menyebarkan nama Su Fei. Ada banyak anak muda yang membicarakan nama Su Fei sepanjang hari, dan menganggapnya sebagai idola yang paling dikagumi. Kemudian, berita bahwa sekte pengontrol binatang,
Keluarga Gan, keluarga Meng dan keluarga Lu dihancurkan masing-masing tersebar di hutan belantara timur. Ada nyanyian dan tarian di mana-mana di Eastern Wasteland, semua orang merayakannya, sangat meriah. Sejauh ini, tekanan yang dibawa oleh dunia mayat kepada para pejuang tanah air timur beberapa waktu lalu telah menghilang, dan tidak ada yang tersisa. Tentu saja, ada beberapa barang antik tua yang mengetahui asal-usul dunia mayat, tetapi mereka mengerutkan kening dan khawatir. Dunia mayat adalah salah satu kekuatan super di dunia tengah Cina. Kekuatannya menakutkan, dan tidak bisa dibandingkan dengan kita di hutan belantara timur. Sebagian besar pasukan yang dikirim oleh dunia mayat ke hutan belantara timur tidak akan didamaikan. Jika itu musnah, mungkin akan terulang di masa depan. Kembali ke kehancuran timur, ini adalah bahaya tersembunyi bagi kita di kehancuran timur. Krisis kita di kehancuran timur belum dihilangkan. Petik 2. Banyak barang antik tua dari kehancuran timur. Kehancuran timur melihat ke arah Cina, dan mendesah pelan. Hehe, meskipun dunia mayat sangat kuat, tetapi dengan Su Fei di sekitar, Dong Huang akan baik-baik saja. Pemuda ini adalah Ding Hai Shenzhen Dong Huang. Petik 2. Di puncak gunung tertentu di Dong Huang, seorang lelaki tua berbaju biru melakukan beberapa deduksi. Setelah itu, dia tersenyum. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan langsung mengenali bahwa lelaki tua berbaju hijau ini adalah Yang Song, yang disebut peramal oleh orang-orang di Wasteland Timur. Sejak kembali dari lautan luas terakhir kali, Yang Song telah sepenuhnya hidup dalam pengasingan, mengabaikan urusan duniawi. Setelah dunia mayat menyerbu tanah air timur, kekuatan kuat dari gereja suci Chang'an telah mencari keberadaan Yang Song di mana-mana, dan ingin meminta Yang Song untuk menyimpulkan dunia mayat. Bahkan dunia mayat mengirim orang untuk mencari peramal terkenal ini kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Ternyata Yang Song menyimpulkan sebelumnya bahwa dunia mayat akan menyebabkan kekacauan di Dong Huang, dan Dong Huang pada akhirnya akan aman, jadi dia hanya bersembunyi dan tidak peduli tentang apapun. Tuan, apa asal-usul Su Fei itu? Dia bangkit dengan cepat di kehancuran timur dalam waktu singkat, dan sekarang dia bahkan telah menjadi pria besar dengan bobot yang sama dengan leluhur Yao Su. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Tapi, seluruh Dong Huang, termasuk orang-orang dari faksi Ziwei, tahu sedikit tentang masa lalu Su Fei ini. Dia sepertinya muncul entah dari mana. Ini benar-benar aneh. Yang Song diikuti oleh dua anak laki-laki, dan salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, Anda telah mempraktikkan 9 bab perhitungan ilahi hingga bab keempat, dan Anda menempati peringkat pertama dalam keterampilan deduksi di hutan belantara timur. Anda harus dapat menyimpulkan asal-usul Su Fei ini. Anak laki-laki lain juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku tidak bisa menyimpulkan Su Fei. Aku bahkan berani menyimpulkan Master Super di China, tapi aku tidak berani menyimpulkan Su Fei lagi. Petik 2. Yang Song menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Mengapa kamu tidak berani menyimpulkannya? Mungkinkah menyimpulkan Su Fei lebih sulit daripada menyimpulkan kekuatan super di Tiongkok? Seorang anak laki-laki bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, pengurangan Su Fei tidak hanya sulit, tetapi juga lebih berbahaya. Terakhir kali saya menyimpulkan Su Fei, luka yang ditinggalkan oleh Dao belum sembuh sampai sekarang. Beraninya saya menyimpulkan dia lagi? Kecuali saya tidak mau orang tua ini, aku sudah mati. Kata Yang Song sambil menghela nafas. Setelah kembali dari lautan luas terakhir kali, Yang Song mencoba menyimpulkan Ye Yunfei, tetapi lelaki tua itu memperhatikan bahwa dia melepaskan beberapa aura dari menara Dao Surgawi, yang mengejutkan Yang Song untuk menyemburkan darah berulang kali di tempat dan menderita serangan balik dari Dao-Dao. Tuan, benarkah latar belakang Su Fei lebih besar daripada guru super hebat di Tiongkok Tengah? Tanya seorang anak laki-laki. Aku juga tidak tahu. Pemuda ini terlalu misterius. Yang Song menghela nafas. Bahkan guru pun tidak bisa menghitungnya. Su Fei ini memang sangat misterius. Kedua anak laki-laki itu juga menghela nafas. Ayo pergi, ayo kembali ke Middle Earth China. Yang Song berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Tuan, apakah Anda akhirnya berencana untuk kembali? Kedua anak laki-laki itu sangat gembira. Ya, aku sudah cukup lama di Dong Huang, saatnya untuk kembali. Ayo pergi. Petik 2. Yang Song mengangguk, lalu pergi bersama kedua bocah itu. Markas keluarga Zhao, Patriark Yao Su, Lu Yugang, Zen Master Tianlei,
dan 8 monyet yin terbang semuanya membawa pasukan mereka ke markas keluarga Zhao. Sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Meng dan keluarga Lu, 4 kekuatan utama, semuanya menyerah dalam jumlah besar, dan mereka semua dibawa ke hadapan Ye Yunfei. Ye Yunfei menyegel semua pejabat tingkat tinggi dari 4 kekuatan utama ini dan mengirim mereka ke menara hantu. Kemudian orang-orang itu semua dikurung di penjara besar keluarga Zhao, dan beberapa orang dari tentara Tianxuan ditempatkan di sini untuk menjaga para tahanan ini. Di aula markas keluarga Zhao, Ye Yunfei, leluhur Yao Su, Lu Yugang, Zen Master Tianlei, dan lainnya semuanya ada di sini. Tuan Su, alam mayat adalah sekte super besar di Tiongkok Tengah, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Meskipun kami telah memusnahkan pasukan alam mayat, itu hanya sebagian dari kekuatan alam mayat. Mayat realem mungkin tidak mau berhenti di sini. Terutama Anda, jika dunia mayat datang untuk membalas, target pertama pasti Anda. Anda harus berhati-hati. Petik 2. Nenek moyang Yao Su tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Nenek moyang Yao Su adalah salah satu master terkuat di kehancuran timur, dan salah satu barang antik tertua di kehancuran timur. Secara alami, dia mengetahui kekuatan dunia mayat di dunia tengah Shenzhou dengan sangat baik. Ya, Tuan Su, kekuatan dunia mayat berada di garis depan di seluruh benua Hongmeng. Kita tidak boleh meremehkan dunia mayat. Lu Yugang dan yang lainnya juga mengangguk, mengingatkan Ye Yunfei. Aku tahu kekuatan dunia mayat, jangan khawatir. Aku tidak takut dengan dunia mayat. Jika dunia mayat berani memprovokasiku, aku sendiri yang akan menghancurkan kekuatan ini. Ye Yunfei mengangguk dan berkata ringan, hancurkan dunia mayat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang terkejut. Bab 1653. Tuan Su, dunia mayat tidak hanya sangat kuat secara keseluruhan, tetapi dikatakan bahwa ada pendukung yang lebih menakutkan di belakangnya. Kata leluhur klan monster, aku tahu bahwa di balik dunia mayat adalah dunia bawah. Tapi jadi apa? Apalagi dunia mayat, bahkan jika dunia bawah datang, jangan takut. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan. Semua orang tercengang ketika mereka mendengarnya, tidak tahu harus berkata apa. Jika dunia mayat adalah master super benua Hongmeng, neraka itu adalah kekuatan super yang mengguncang seluruh dunia dengan ukuran 3000, dan itu tidak sebanding dengan dunia mayat. Meskipun benua Hongmeng adalah dunia tingkat tinggi, dunia tempat dunia bawah berada adalah dunia inti dari 3000 dunia. Kekuatan super dari dunia inti seperti mitos dan legenda bagi pejuang seperti Dong Huang, tidak mungkin tercapai. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Ye Yunfei memahami perasaan semua orang di sekitarnya, jadi dia hanya tersenyum ringan, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya dengan mengalahkan dunia bawah, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada dunia bawah dalam kehidupan ini. Ye Yunfei percaya bahwa kekurangannya sekarang adalah waktu dan akumulasi. Ketika waktu dan akumulasi cukup, dia akan mencapai puncaknya lagi. Pada saat itu, seluruh dunia dengan ukuran 3000 akan bergetar di bawah kakinya, tidak peduli kekuatan apa ada di matanya. Senior, sebenarnya, dukungan di belakang klan monster hutan belantara timur Anda seharusnya tidak lebih buruk dari dunia bawah. Ye Yunfei tiba-tiba berkata kepada leluhur klan monster. Tuan Su, patriark dari klan iblis dan raja iblis yang mengikuti di sampingnya mau tak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Nyatanya, Ye Yunfei sudah tahu bahwa ras monster hutan belantara timur berasal dari dunia monster. Nenek moyang klan iblis di depannya berasal dari dunia iblis, tetapi untuk beberapa alasan dia datang ke benua Hongmeng, tinggal di kehancuran timur, dan mengatur klan iblis di kehancuran timur untuk menjadi kekuatan besar. Hanya saja rahasia utama klan monster wilderness timur hanya diketahui oleh patriark dan raja monster itu, dan klan monster lainnya tidak mengetahuinya. Bahkan Putri Suzaku tidak mengetahuinya. Ternyata Tuan Su sudah tahu. Nenek moyang Yao Su tidak bisa menahan senyum kecut. Hanya saja Tuan Su hanya tahu satu hal, dan tidak tahu yang lain. Ras monster hutan belantara timur kita hanya terkait dengan tempat itu, tapi tempat itu bukan dukungan dari ras monster hutan belantara timur kita. Singkatnya, ini adalah sulit dikatakan. Leluhur ras monster berkata sambil menghela nafas. Ye Yunfei mengangguk dan tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, masalah ini dianggap sebagai rahasia inti oleh klan monster hutan belantara timur, dan Ye Yunfei tidak ingin bergosip.
Lu Xingsu, tolong bantu aku membeli semua jenis bahan obat dan harta karun yang mengandung kekuatan jiwa. Semakin banyak jumlahnya, semakin baik. Katakan saja padaku berapa banyak yang kamu butuhkan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada Lu Yugang, setelah memenggal begitu banyak alam Hunyuan dan Daoyuan, setiap kali Ye Yunfei membunuh seseorang, dia mengumpulkan semua harta mereka. Selain itu, hampir setengah dari harta keluarga Zhao jatuh ke tangan Ye Yunfei. Sekarang kekayaan bersih Ye Yunfei saat ini sangat kaya, dan uang bukanlah masalah sama sekali. Oke, Lu Yugang mengangguk. Mengikuti perintah Lu Yugang, sekelompok eksekutif tingkat tinggi dari perusahaan perdagangan Sifang mengambil tindakan secara langsung dan mulai mengumpulkan dan membeli bahan obat dan harta yang mengandung kekuatan jiwa di mana-mana di tanah air timur. Kemudian, pejabat tinggi King Fengguan, Disa dan pasukan lainnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yunfei. Tentara dunia maya telah dimusnahkan, dan misi tentara Tianxuan telah selesai, sehingga berbagai pasukan bersiap untuk kembali ke markas mereka untuk memulihkan diri. Tuan Su, mulai sekarang, jika Anda memiliki tempat untuk kami di kuil King Feng, buka saja suara Anda, dan kami akan berada di sana kapanpun Anda dipanggil. Petik 2. Sebelum pergi, Master Kuil King Feng berkata kepada Ye Yunfei, "Terima kasih, Tuhan, atas kebaikanmu." Ye Yunfei mengangguk. "Tuan Muda Su, pembunuh tanah kita sama. Selama Tuan Su mengucapkan sepatah kata, kita akan melewati api dan air." Tuanmu dari pembunuh tanah juga berkata dengan suara, "Kami juga, Tuan Su. Di masa depan, kapanpun berguna, angkat bicara saja." Pejabat tingkat tinggi dari pasukan lain juga mengungkapkan pendapat mereka kepada Ye Yunfei. Masing-masing kekuatan yang membentuk Profound Sky Army ini memiliki asal-usul yang luar biasa, dan di hutan belantara timur, tidak ada yang bisa mengumpulkan semua kekuatan ini bersama-sama kecuali Ye Yunfei. "Terima kasih atas kebaikanmu. Jika ada kebutuhan bantuan di masa depan, aku pasti akan memintanya." "Kita semua sendirian," jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. "Itu benar, semua orang adalah milik kita." Semua orang menjawab serempak. Kemudian orang-orang dari kekuatan ini pergi satu demi satu. Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia dan Zen Master Tianmi juga membawa orang-orang dari kuil Daliyin untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yunfei dan pergi. King Fengguan, Disa, keluarga Lin. Masing-masing kekuatan ini sangat kuat di zaman kuno. Su Gongxi, kamu sangat kuat sehingga kamu telah menemukan semua kekuatan ini. Dan mereka bersedia mendengarkanmu. Patriark klan tidak bisa tidak membantu mendesah. Ye Yunfei tersenyum ringan, tanpa menjelaskan. "Tuan Su, aku akan kembali ke hutan iblis surgawi untuk beristirahat." Nenek moyang Yao Zhu berkata kepada Ye Yunfei, "Oke, senior, di sini saya punya artikel tentang mentalitas klan monster Anda, yang kadang-kadang saya dapatkan di gua kuno. Anda dapat mempelajarinya dengan cermat, mungkin itu baik untuk Anda." Petik 2. Dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei mengirim pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa leluhur klan iblis. Ye Yunfei sebelumnya memasuki dunia iblis, memukuli monster tua hingga berlutut dan memohon belas kasihan, dan akhirnya menyerahkan banyak hantu dari klan iblis. Seni bela diri tingkat lanjut dan sejumlah besar properti. Ini adalah metode mental tingkat lanjut dari klan monster kita. Petik 2. Patriark Yao Zhu membaca metode mental yang dipanggil Ye Yunfei untuk sementara waktu, dan tidak bisa menahan gemetar, menunjukkan ekspresi bersemangat. "Metode mental ini sangat berguna bagiku. Tuan Su, terima kasih atas kebaikanmu." Petik 2. Nenek moyang klan iblis berkata dengan penuh terima kasih. Meskipun dia berasal dari dunia iblis, statusnya di dunia iblis tidak terlalu tinggi, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan latihan lanjutan di dunia iblis ini. Dia memiliki masalah dengan tubuhnya dan telah memulihkan diri di hutan Tianyao. Sekarang hanya saja dia telah memulihkan 40% dari kekuatannya, dan dia tidak tahu kapan dia akan dapat kembali ke kondisi puncaknya. Tapi sekarang dia telah menerima keterampilan canggih ini dari ras monster yang disajikan oleh Ye Yunfei. Dia yakin bahwa dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Orang tua para senior memenangkan hadiah. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum. Kemudian leluhur Yao Zhu pergi bersama orang-orang Yao Zhu. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari perusahaan perdagangan Sifang membeli sejumlah besar bahan obat dan berbagai harta yang mengandung energi jiwa, dan terus diangkut kembali.
Ke markas keluarga Zhao, ke Ye Yunfei. Lu Xingzu, lanjutkan membeli barang-barang yang kubutuhkan ini dan kirimkan ke ruang rahasiaku. Ye Yunfei berkata kepada Lu Yugang. Oke, Lu Yugang mengangguk. Kali ini, dorong kekuatan-kekuatan jiwa ke tingkat yang lebih tinggi dalam satu tarikan napas. Ye Yunfei memasuki ruang rahasia dan duduk bersila, berbicara sendiri. Sejumlah besar bahan obat dan berbagai harta yang mengandung energi jiwa ditumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei, seperti puncak gunung kecil, hancur. Dengan memikirkan Ye Yunfei, pohon jiwa terbang keluar dari lautan jiwa, membuang akar yang lebat, dan mulai menyerap energi jiwa yang terkandung dalam sumber pemurnian di sekitarnya. Bab 1654. Setelah itu, Ye Yunfei tinggal di ruang rahasia untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya. Setiap hari, sejumlah besar bahan obat dan berbagai harta yang mengandung energi jiwa terus dikirim ke ruang rahasia. Kekuatan jiwa Ye Yunfei terus meningkat. 2 bulan kemudian, kekuatan-kekuatan jiwaku saat ini sudah setara dengan tahap awal alam penciptaan. Ye Yunfei perlahan membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih teknik rahasia garis jiwa boneka. 2 bulan lagi berlalu, sudah ada lebih dari 600 garis jiwa di lautan jiwa Ye Yunfei. Itu 300 sebelumnya, 2 kali lipat. Sekarang kamu bisa mencoba untuk melihat apakah kamu bisa menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan penguasa alam Dao Yuan dan menjadi budak. Mari kita mulai dengan Patriark Zhao terlebih dahulu, pikir Ye Yunfei pada dirinya sendiri setelah menyelesaikan pelatihannya. Kemudian Ye Yunfei memindahkan Patriark Zhao keluar dari menara hantu. Salam untuk Patriark Su. Patriark Zhao segera memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat ketika dia melihat Ye Yunfei. Dia tahu bahwa hidupnya bergantung pada pemikiran Ye Yunfei, jadi dia tidak berani menyinggung Ye Yunfei sedikitpun. Jika kamu ingin hidup, jangan melawan, jika tidak kamu akan mati. Ye Yunfei melirik Patriark Zhao dan berkata, jangan khawatir, Tuan Su, saya tidak akan menolak. Ikuti perintah Tuan Su. Patriark Zhao dengan cepat mengungkapkan pendapatnya. Dengan memikirkan Ye Yunfei, sejumlah besar benang jiwa boneka dilepaskan, memasuki lautan jiwa Patriark Zhao, dan terjalin ke tubuh jiwanya. Wajah Patriark Zhao sangat ketakutan, tetapi dia tidak berani melawan, jadi dia hanya bisa menahan peluru. Segera, Patriark Zhao merasakan sakit kepala dan mulai berteriak keras. Selanjutnya, Ye Yunfei melepaskan lebih banyak benang jiwa boneka, yang terus memasuki lautan jiwa Patriark Zhao, membungkus jiwanya dengan padat seperti kue beras. Jeritan melengking bergema di ruang rahasia, membuat jantung seseorang berdebar. Ye Yunfei dengan sepenuh hati mengendalikan benang jiwa boneka itu, menembus ke dalam tubuh jiwa Patriark Zhao. Selama garis jiwa boneka ini menembus ke dalam tubuh jiwanya, mereka dapat mengendalikannya. 3 jam kemudian, tangisan Patriark Zhao tiba-tiba berhenti. Sampai Tuan, Patriark Zhao berjuang untuk bangkit dan membungkuk lemah pada Ye Yunfei. Aku akhirnya menaklukkan alam Dao Yuan. Ye Yunfei sedikit bangga. Selanjutnya, Ye Yunfei terus-menerus mengirim Master Dao Yuan Realm keluar dari menara hantu. Setengah bulan kemudian, keluarga Zhao, sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Meng dan keluarga Lu, 5 faksi utama yang masih hidup sebagai penguasa alam Dao Yuan, semuanya diambil sebagai budak oleh Ye Yunfei. Lihat Tuan, semua budak dari alam Dao Yuan berdiri berjajar di depan Ye Yunfei, memberi hormat dengan hormat. Ada sekitar 15 dari mereka. Di antara mereka, keluarga Zhao adalah yang paling sedikit, hanya kepala keluarga Zhao. 4 kekuatan utama lainnya selamat dari sedikit lebih banyak penguasa alam Dao Yuan, dengan rata-rata 3 atau 4. Oke, sekarang kembali dan bangun kembali kekuatanmu. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu jika ada yang harus aku lakukan di masa depan. Ye Yunfei melirik budak Dao Yuan Realm di depannya, dan berkata dengan lantang. Ya, 15 budak Dao Yuan Realm menjawab serempak. Kemudian, Ye Yunfei meminta 15 Dao Yuan Jing untuk membawa pasukan mereka kembali ke markas masing-masing untuk memulai pekerjaan pembangunan kembali. Kelima kekuatan besar ini semuanya terluka parah, dan kekuatan keseluruhan mereka bukan 1 dari 10, dan karena mereka telah bergabung dengan pasukan dunia mayat, mereka telah membuat banyak musuh,
Tetapi Ye Yunfei mengirim seseorang untuk membiarkan pasukan lain di Donghuang berhentilah mencari kelima kekuatan ini. Oleh karena itu, rekonstruksi kelima kekuatan ini berjalan sangat lancar. Orang-orang dari pasukan lain di hutan belantara timur bertanya-tanya mengapa Ye Yunfei membiarkan kelima kekuatan ini dibangun kembali. Tetapi atas perintah Ye Yunfei, tidak ada yang berani mengganggu kelima kekuatan ini. Ye Yunfei saat ini, di kehancuran timur, telah mengatakan bahwa semuanya diajarkan. Ye Yunfei juga secara khusus menyapa perusahaan perdagangan Sifang, Donghuang Yaozu, Kuil Daliyin dan kekuatan besar lainnya, meminta mereka untuk mendukung rekonstruksi dan pengembangan masa depan keluarga Zhao dan 5 kekuatan besar lainnya dengan benar. Saatnya kembali ke faksi Ziwei. Setelah menangani semua urusan, Ye Yunfei meninggalkan markas Zhao dan kembali ke markas faksi Ziwei. 2 hari kemudian, Ye Yunfei kembali ke markas faksi Ziwei. Kakak Su Fei kembali. Setelah mengetahui bahwa Ye Yunfei telah kembali, seluruh sekte Ziwei menjadi sensasi, dan semua orang bergegas keluar untuk menyambutnya. Tiba-tiba, markas itu penuh sesak dengan orang-orang, berlomba-lomba untuk melihat Ye Yunfei yang memasuki markas besar. Apa yang Ye Yunfei lakukan di Donghuang selama periode ini telah lama dilaporkan kembali ke markas besar faksi Ziwei, dan semua orang di seluruh faksi Ziwei memuja Ye Yunfei secara ekstrim. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya selalu mengira dia adalah pria sombong yang tidak tahu apa yang disebut. Tanpa diduga, dia menjadi terkenal di seluruh wilderness timur dalam waktu singkat. Saya pikir dia cacing, tapi dia sebenarnya adalah seekor naga. Petik 2. Di puncak gunung di kejauhan, Ji Yue berdiri dengan anggun, memandang Ye Yunfei dari jauh, matanya yang indah bersinar dengan kemegahan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa tidak? Pada awalnya, aku juga mengira dia hanya seorang egomaniak, tapi aku salah, jadi dia adalah naga sungguhan. Petik 2. Jian berdiri di sampingnya, matanya yang indah juga menatap Ye Yunfei, dan berkata lembut. Mata indah kedua wanita itu semua menatap Ye Yunfei, dan mereka menjadi tergila-gila untuk sementara waktu. Hei, apa kamu gila? Tiba-tiba, Jian tersenyum. Sepupu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu seorang nymphomaniac, aku pikir kamu sudah terpesona oleh Su Fei. Ji Yue langsung tersipu, dan terus menghentakkan kakinya. Potong, aku juga wanita tertua dari keluarga Ji. Tidak ada 1000, tapi ratusan pria hebat yang mengejarku. Apakah aku perlu menjadi bidadari? Jian berkata dengan bibir melengkung. Di Donghuang, apakah ada pemuda yang bisa lebih baik darinya? Ji Yue balik bertanya. Jian tertegun sejenak dan tidak punya jawaban. Ya, apakah ada pemuda di wilderness timur yang bisa lebih baik darinya? Mata indah Jian menatap Ye Yunfei yang dikelilingi oleh semua orang, dan dia berpikir sendiri. Kedua wanita itu terdiam. Tuan Dunia Pedang, tolong temui Tuan Su. Tuan Dongfang Bo Suci Changyan, tolong temui Tuan Su. Petik 2. Orang suci dari Tanah Suci Kaisar Barat, tolong temui Tuan Su. Kaisar Kerajaan Kuno Tianlong, tolong temui Tuan Su. Tuan Muda, Patriark keluarga Ji memohon untuk bertemu Tuan Muda Su. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dan masuk. Semuanya adalah beberapa kekuatan terkenal di Wastelen Timur, dan suara memohon untuk bertemu satu sama lain bergema di langit, mengguncang langit dan bumi. Pasukan ini semua bergabung dengan tentara Belantara Timur beberapa waktu lalu. Setelah tentara hutan Belantara Timur dibubarkan, pasukan ini semua kembali ke markas mereka. Kemudian, setelah mengetahui tentang berbagai perbuatan Ye Yunfei, setelah beberapa pemikiran, mereka akhirnya memutuskan untuk datang mengunjungi Ye Yunfei, karena semua orang mengerti bahwa Su Fei, kakak dari sekte Ziwei, telah menjadi iklim, dan akan menekan seluruh hutan Belantara Timur di masa depan. Mendengar suara memohon untuk melihat satu demi satu, seluruh sekte Ziwei tertegun. Patriark keluarga Ji kita juga ada di sini. Ji Yue dan Jian berkata dengan heran. Tolong, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan ringan. Kemudian satu demi satu, kepala pasukan datang terus-menerus. Pada hari ini, Ziwei mengirimkan banyak lalu lintas, penuh dengan orang. Bab 1655. Di aula penyambutan sekte Ziwei, penguasa alam pedang, Dongfang Bo, pemimpin sekte suci Changyan, penguasa suci Tanah Suci Kaisar Barat, Kaisar Kerajaan Naga Langit Kuno, semuanya tokoh-tokoh besar dari Wilderness Timur duduk bersama Ye Yunfei dalam upacara tuan rumah dan tamu berinisiatif untuk mengobrol, berbicara, dan tertawa bahagia. Tidak lama kemudian,
tokoh-tokoh besar di aula semuanya adalah pejabat tinggi tentara hutan belantara timur, dan mereka memandang rendah Ye Yunfei, terutama Dong Fangbo yang secara pribadi mengusir Ye Yunfei dan Lu Yugang yang ingin bergabung dengan tentara hutan belantara timur. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain datang ke faksi Ziwei untuk meminta bertemu Ye Yunfei. Karena metode besi dan darah Ye Yunfei, kekuatan kuat ini benar-benar takut. Keluarga Zhao, sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Meng dan keluarga Lu hampir musnah oleh Ye Yunfei. Meskipun mereka masih ada sekarang, mereka telah menjadi pasukan bawahan Ye Yunfei. Oleh karena itu, kekuatan besar seperti sekte suci Changyan dan negara kuno Tianlong takut Ye Yunfei akan menyerang mereka di masa depan. Lagi pula, Ye Yunfei sudah menjadi populer di Wastelen Timur, dia sudah menjadi sosok paling berpengaruh di Wastelen Timur. Kepala Liu dari faksi Ziwei dan 6 tetua melihat tokoh-tokoh besar di Wilderness Timur yang berinisiatif untuk mengobrol dengan Ye Yunfei di tempat duduk mereka, dan memikirkan perubahan yang dibawa Ye Yunfei ke faksi Ziwei sejak dia bergabung dengan fraksi Ziwei, merasa sedikit melamun. Mantan faksi Ziwei telah direduksi menjadi faksi kecil di Donghuang, dan bahkan keluarga kerajaan kecil kerajaan yang dapat menggertak faksi Ziwei sesuka hati. Fraksi Ziwei saat ini hampir sejajar dengan kekuatan besar di Wastelen Timur. Selama periode waktu ini, pejabat senior dan murid dari sekte Ziwei sedang berjalan di luar kemanapun mereka pergi. Semua orang menghormati mereka, seperti bintang yang memegang bulan. Semuanya, sekte Ziwei kita telah benar-benar bangkit. Kepala sekolah Liu berkata kepada 6 tetua melalui transmisi suara, sangat bersemangat. Ya, fraksi Ziwei kita benar-benar bangkit. Keenam tetua itu mengangguk satu demi satu. Setelah setengah hari, pejabat tinggi Dong Fangbo dan pasukan besar lainnya berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yunfei dan meninggalkan faksi Ziwei. Setelah mengobrol dengan Ye Yunfei, eksekutif tingkat tinggi dari kekuatan besar ini menemukan bahwa Ye Yunfei tidak terlalu membenci mereka, jadi dia akhirnya merasa lega. Sebelum berangkat, para pemimpin puncak dari kekuatan besar ini berjanji untuk memperkuat kerjasama dengan faksi Ziwei di masa depan dan berkembang bersama. Selain itu, setiap kekuatan besar telah menawarkan untuk menyumbangkan banyak harta kepada faksi Ziwei sebagai hadiah. Kekuatan besar ini memiliki sejumlah besar industri di seluruh Wastelen Timur, yang merupakan salah satu sumber pendapatan harian mereka. Ye Yunfei tidak menolak siapapun yang datang, dan menerima mereka satu persatu. Fraksi Ziwei sekarang sedang dalam masa perkembangan pesat, dan industri ini sangat berguna bagi faksi Ziwei. Dan Ye Yunfei tidak berniat untuk berurusan dengan kekuatan kuat dari sekte suci Changyan. Su Fei, hampir setengah dari pasukan di Donghuang telah mengirim utusan selama periode ini, meminta untuk menjalin hubungan yang bersahabat dan kooperatif dengan faksi Ziwei kami. Menurut Anda bagaimana kita harus menghadapinya? Kepala Liu berkata ketika dia datang ke Ye Yunfei. Tuan Liu, urusan sekte tertentu dari sekte Ziwei akan diputuskan oleh Anda dan 6 tetua. Namun, sekte Ziwei saat ini sedang dalam tahap perkembangan pesat, dan akan lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak bantuan. Petik 2. Pikir Ye Yunfei sebentar, dan menjawab jalan. Ye Yunfei tahu bahwa dia tidak akan tinggal di Donghuang terlalu lama, jadi dia tidak bermaksud untuk bertanya tentang urusan sekte tertentu dari sekte Ziwei. Ketika Ye Yunfei datang ke Donghuang, tujuan pertamanya adalah membuat faksi Ziwei bangkit kembali. Tujuan ini sekarang setengah tercapai. Tentu saja, di zaman kuno, sekte Ziwei bukan hanya kekuatan terkuat di kehancuran timur, tetapi juga kekuatan terkuat di seluruh benua Hongmeng, dan bahkan terkenal di antara 3.000 dunia. Bahkan kekuatan kuat di dunia inti tidak berani memprovokasi faksi Ziwei. Oleh karena itu, Ye Yunfei merasa bahwa keinginan untuk membiarkan faksi Ziwei bangkit hanya setengah terwujud. Agar faksi Ziwei benar-benar bangkit dan kembali ke kekuatan kunonya, ia harus menunggu sampai Ye Yunfei menjadi kaisar langit lagi. Oke, saya mengerti. Tuan Liu mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Su Fei, aku menemui banyak masalah dalam kultivasi baru-baru ini, bisakah kamu memberiku jawaban? Saat kepala Liu berbalik dan pergi, Ji Yue mendatangi Ye Yunfei dan berkata. Ji Yan juga mengikuti di sampingnya, menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, Ji Yue dan Ji Yan terus mengganggu Ye Yunfei untuk menanyakan berbagai pertanyaan tentang kultivasi.
Beberapa waktu yang lalu, kedua wanita itu telah mundur dan berlatih keras di Sekte Ziwei. Mereka membuat kemajuan pesat di atas alam, tetapi mereka juga menemui banyak kesulitan. Di bawah bimbingan pribadi Ye Yunfei, banyak masalah sulit dalam kultivasi kedua gadis itu diselesaikan, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Suatu hari, setelah menjawab keraguan Ji Yue tentang kultivasi, Ye Yunfei tiba-tiba bertanya, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Ji Yue sedikit penasaran. "Apakah kamu tahu kemana Zisheng Patriark pergi?" Ye Yunfei bertanya. Di kehidupan sebelumnya, Zisheng Zhenjun membawa Ye Yunfei kembali ke Sekte Ziwei dan segera pergi setelah itu, dan keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Ye Yunfei tidak pernah bertemu Zisheng Zhenjun seumur hidupnya. Dia datang ke faksi Ziwei sendirian. Ye Yunfei selalu ingin tahu kemana Zisheng Zhenjun pergi. Kemana Patriark Zisheng pergi? Ji Yue terkejut. Nenek moyang Zisheng meninggalkan Sekte Ziwei untuk waktu yang lama, dan belum ada berita. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku sangat merindukannya, dan aku juga ingin tahu kemana dia pergi, kata Ji Yue sambil menghela nafas. Sebelum dia pergi, apakah dia memberitahumu kemana dia pergi atau apa yang akan dia lakukan? Tanya Ye Yunfei. Ketika lelaki tua itu masih di Sekte Ziwei, saya pernah mendengar dia menyebutkan bahwa dia ingin melacak jejak. Adapun kekuatan spesifiknya, saya tidak tahu. Petik 2, pikir Ji Yue setelah memikirkannya, dia menjawab, mengikuti jejak beberapa kekuatan besar dari Sekte Ziwei kita di zaman kuno. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, siapa yang akan diikuti guru? Mungkinkah Kaisar Ziwei? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Ye Yunfei. Bahkan, setelah Ye Yunfei menjadi Kaisar Surga di kehidupan sebelumnya, dia juga menghabiskan waktu untuk mencari keberadaan Kaisar Ziwei. Sebagai Kaisar Surga, kecuali dia diserang oleh Master yang setingkat, dia tidak akan jatuh dengan mudah, dan bahkan jika dia jatuh, dia pasti akan jatuh. Beberapa avatar dan jejak jiwa akan tertinggal di dunia berukuran 3000. Hanya saja Ye Yunfei tidak menemukan keberadaan Kaisar Ziwei, maupun avatar atau jejak jiwa. Kaisar Ziwei tampaknya benar-benar menghilang. Ini adalah hal yang sangat tidak normal. Seorang kaisar yang hebat, dia bahkan tidak meninggalkan satu jejak pun di 3000 dunia. Ye Yunfei memikirkan Kaisar Desolate kuno lagi. Kaisar Sepi kuno pernah menjadi kaisar terkenal di antara 3000 dunia di zaman kuno, tetapi dia juga menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kaisar Ziwei, Kaisar Kehancuran kuno, dan dua Kaisar Surgawi tidak meninggalkan jejak. Kemana mereka pergi? Mengapa mereka menghilang begitu bersih? Mungkinkah mereka semua terkait dengan pertempuran pemusnahan? Yan Huang Desuani di alam binatang kuno di wilayah bintang juga terluka parah dalam pertempuran pemusnahan dunia. Ye Yunfei berpikir sendiri. Memikirkan akhir, Ye Yunfei memikirkan perang penghancuran dunia lagi. Wah, tingkat kekuatan jiwamu saat ini sudah sangat bagus. Kamu bisa mencobanya dan membuka lantai 3 pagoda Dao Surgawi. Pada saat ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Oke, aku akan mencobanya. Ye Yunfei mengangguk. Bersambung.